Beberapa gebrakan baru Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Patrick Kluivert versus Sintayong, pelatih anyar asal Belanda itu, tidak perlu pusing lagi pilih-pilih pemain. Para bintang Eropa dan Liga 1 Indonesia, pada berebut untuk berlomba-lomba masuk skuad timnas Indonesia. Rizky Ridho terancam menjadi pemain cadangan. Patrick Kluivert mengungkapkan sejumlah rencana strategis untuk membawa perubahan besar pada skuad Garuda. Patrick sendiri menegaskan bahwa ia akan menerapkan pendekatan baru yang berbeda dari pendahulunya, Sintayong. Gebrakan yang pertama yaitu formasi baru yang lebih agresif. Kluivert sendiri juga berniatan untuk merombak formasi tradisional 3-4-3 yang sering diterapkan oleh STY. Ia berencana menggunakan formasi 4-3-3 yang lebih agresif. Formasi ini, yang terinspirasi dari filosofi sepak bola Belanda di bawah asuhan Louis van Gaal, dinilai lebih fleksibel sekaligus memberikan keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan. Saya suka bermain 4-3-3, posisi ini pernah diterapkan di bawah Louis van Gaal, tetapi saya juga ingin memastikan rasa nyaman para pemain. Dengan rencana Patrick Kluivert ini, bisa kita simpulkan bahwasanya memberikan tanda era baru bagi timnas Indonesia, yang diharapkan mampu bersaing lebih kompetitif di kancah internasional. Dengan seleksi pemain berbasis performa, gaya permainan menyerang, dan formasi yang agresif, Kluivert optimistis bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Gebrakan yang kedua Patrick Kluivert yaitu seleksi berdasarkan menit jam bermain di klub masing-masing. Perubahan besar yang diusung Kluivert adalah seleksi pemain yang lebih ketat. Ia hanya akan memanggil pemain yang aktif bermain di klubnya. Jika para pemain tidak punya waktu bermain maksimal di klub, maka dia tidak bisa dapat kesempatan. Dengan pendekatan seperti ini bertolak belakang dengan metode STY, yang sering memberikan kesempatan kepada pemain dengan menit jam bermain minim, untuk membuktikan diri di lapangan. Hal-hal semacam ini sangat penting. Tidak hanya mereka datang, lalu main. Kami harus benar-benar cek bagaimana mereka berlatih, apakah mereka ada latihan ekstra atau hanya leha-leha saja. Gebrakan yang ketiga Patrick Kluivert yaitu, perubahan gaya bermain dengan strategi lebih menyerang. Kita tahu semua bahwasanya, gaya permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong, dikenal cenderung bertahan dan mengandalkan serangan balik. Namun, Kluivert menegaskan bahwa ia ingin mengubah hal tersebut. Ia percaya bahwa pendekatan menyerang tidak hanya efektif, tetapi juga lebih menarik untuk ditonton. Saya suka bermain sepak bola yang menyerang, saya suka kalau tim kami punya football possession yang bagus. Kluivert sendiri sangat yakin dengan para pemain Indonesia, khususnya pemain diaspora kelas Eropa, bahwa bisa membawa Indonesia ke kancah internasional, yaitu Piala Dunia. Apakah dengan gebrakan baru Patrick Kluivert, skuad asuhannya bisa lebih maksimal di lapangan? Apakah dengan merubah formasi permainan akan lebih efektif bagi skuad Garuda kita? Para media negara tetangga Indonesia, terus menyoroti peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan segala kejutan dan gebrakan yang dilakukan oleh PSSI, timnas Indonesia disebut punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Dimulai dengan mendatangkan Patrick Kluivert, hingga menggaet pemain naturalisasi berkualitas Eropa, hal ini menjadi langkah strategis agar timnas Indonesia semakin kuat. Kini sudah mulai terlihat perkembangan pesat timnas Indonesia, terutama dari segi komposisi para pemain. Di era kepemimpinannya Sintayong, terjadi banyak problematika, yang sepertinya tak akan kembali lagi di era Patrick Kluivert. Masalah yang dimaksud adalah persoalan pemilihan pemain ketika terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Misalnya yang terjadi saat ini di timnas Indonesia,
Justin Hubner dan Ragnar Oratmamun tak bisa tampil saat melawan Australia. Sedangkan untuk timnas Indonesia, mereka kemungkinan juga akan kehilangan Justin Hubner dan Ragnar Oratmamun karena cedera. Meski tanpa Ragnar dan Justin Hubner, Patrick Kluivert tak perlu pusing lagi kayak Shin Tae-yong. Saat ini timnas Indonesia punya banyak pemain alternatif. Tidak seperti di eranya Shin Tae-yong, yang harus kelimpungan ketika ada pemain andalannya, yang cedera atau kena akumulasi kartu. Saat itu memang stok pemain timnas Indonesia begitu terbatas, terutama di bagian striker. Namun, timnas Indonesia masih memiliki pemain lain yang sangat berkualitas untuk menggantikan mereka. Ada Miss Hilgers, yang absen pada pertandingan November lalu, diperkirakan akan kembali memperkuat timnas Indonesia. Terus juga ada Elkan Bagot, yang kemungkinan akan kembali memperkuat timnas Indonesia. Pelatih Kluivert sendiri, juga mendapat tambahan bintang naturalisasi lainnya, seperti Ole Romeni, untuk melengkapi serangan. Dengan kondisi timnas Indonesia demikian, Patrick Kluivert tidak perlu lagi kelimpungan mencari pemain alternatif, seperti era Shin Tae-yong. Ada banyak pemain alternatif berkualitas yang bisa dipanggil Patrick Kluivert dalam keadaan darurat, alhamdulillah. Apakah Patrick Kluivert berhasil memanfaatkan pemain diaspora Indonesia? Apakah berkat Patrick Kluivert, Indonesia bisa menang di setiap pertandingannya? Pelatih anyar Indonesia yaitu Patrick Kluivert, melakukan pendekatan kepada sejumlah pemain keturunan yang moncer dan berkarir di Eropa. Selain itu, ia juga memberikan kesempatan bagi pemain Liga 1 Indonesia, untuk membuktikan generasi di tubuh timnas tetap berjalan seimbang. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih skuad timnas Indonesia mulai menunjukkan dampak positif. Pelatih asal Belanda itu tidak hanya membawa pengalaman Eropa, namun, turut membuka peluang bagi pemain keturunan dan lokal untuk bersaing dalam skuad Garuda. Kluivert sendiri memiliki visi yang sangat besar untuk menjadikan timnas Indonesia semakin kuat dan tak terkalahkan. Kluivert sadar talenta diaspora memiliki keunggulan dari segi pengalaman dan teknik. Namun, ia tetap menekankan pentingnya pemain lokal dalam komposisi skuad Garuda. Saya masih harus melihat para pemain lokal karena mereka jantung timnas Indonesia. Kami perlu fokus dan mengecek kualitasnya. Itu aspek penting dalam membangun tim. Meskipun banyak supporter Garuda yang lebih mendukung pemain diaspora, Kluivert tetap percaya pemain lokal bisa berkembang dengan pembinaan yang tepat dan apik. Saya tidak takut dengan ancaman, dan terbiasa menghadapi ekspektasi tinggi dan itu sesuatu yang ingin saya ajarkan kepada para pemain. Para pemain Liga 1 Indonesia termotivasi untuk bisa masuk skuad timnas Indonesia. Untuk membuktikan keseriusannya, Patrick Kluivert menghadiri berbagai pertandingan klub di Liga 1 dan Liga 2 Indonesia. Bahkan, ia bersama Alex Pastur dan Dani Lanzat turut berburu bakat-bakat menjanjikan di tanah air, dan segera menggaetnya. Saya ingin memahami karakter pemain Indonesia lebih dalam. Itu awal dari perjalanan panjang yang kami bangun bersama. Salah satu langkah mengejutkan Kluivert adalah terbang ke Stadion Gelora Kiraha, Ternate, demi menyaksikan langsung potensi pemain daerah. Hal itu mendapat apresiasi tinggi dari banyak pihak, termasuk klub-klub Liga 1 yang menyambut antusias pendekatan sang pelatih. Bahkan, sebagai bagian dari misinya membangun kedekatan dengan para pemain, Kluivert mulai belajar bahasa Indonesia. Ia mengakui komunikasi yang baik menjadi kunci untuk menciptakan tim yang solid. Saya akan mencoba lebih keras lagi untuk belajar bahasa Indonesia. Terima kasih, itu adalah kata pertama dari sekian banyak yang akan saya pelajari. Patrick Kluivert tidak main-main dalam membawa Garuda ke Piala Dunia 2026. Tambahan pemain diaspora dan pembinaan lokal yang lebih baik, menjadikan peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh semakin terbuka lebar. Selain fokus pada strategi permainan, Kluivert juga mengadakan pertemuan dengan 5 pemain lokal,
dalam sesi makan malam khusus. Hal itu menjadi langkah awal untuk memahami lebih dalam karakteristik pemain-pemain yang berpotensi mengisi skuad Garuda. Apakah Patrick Kluivert berhasil menggait beberapa pemain Liga 1 kita? Apakah dengan belajar bahasa Indonesia, Patrick Kluivert bisa membangun komunikasi yang baik dengan pemain Garuda? Kita tahu bahwasanya terjadi persaingan yang sangat sengit di lini pertahanan skuad Garuda. Untuk itu Rizky Ridho sangat berpotensi menjadi pemain cadangan di era Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan memulai era baru di bawah komando Kluivert. Legenda sepak bola Belanda itu dipastikan memiliki filosofi permainan yang berbeda dengan Sintayong. Patrick Kluivert sudah bisa dipastikan akan menggunakan formasi dengan 4 pemain bertahan. Persaingan ketat pun terjadi di posisi bek tengah karena Timnas Indonesia memiliki 6 bek tengah berkualitas. Terus juga ada kemungkinan Elkan Bagot akan kembali dipanggil. Di center back ini lebih keras lagi, kita ada Miss Hilgers, kemudian ada JIZ, bisa jadi Elkan Bagot kembali lagi, ada Jordi Amat, terus ada 2 pemain lokal kita, Rizky Ridho dan Ferrari. Situasi seperti ini memang menjadi ujian yang sangat berat bagi Rizky Ridho, yang kita tahu selama ini menjadi andalan di lini pertahanan Timnas Indonesia. Karena itu, bek Persija Jakarta itu diminta untuk beradaptasi dengan skema 2 bek tengah, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa Rizky Ridho berpotensi menjadi pemain cadangan di bawah komando Kluivert. Kemungkinan Patrick Kluivert akan lebih memilih pemain yang punya pengalaman tinggi seperti JIZ dan Miss Hilgers. Ini jadi ujian yang sangat berat bagi Rizky Ridho, karena apa? Dia sudah lama sekali tidak bermain dengan 2 center back. Rizky Ridho akan punya sebuah tantangan yang jauh lebih besar kali ini untuk membuktikan kualitas dia. Kita berharap pemain lokal yaitu Rizky Ridho masih ada di bagian ini. Kemungkinan Patrick Kluivert akan menaruh pemain yang sangat berpengalaman. JIZ mungkin dengan Miss Hilgers yang punya jam bermain sangat tinggi di klubnya. Apakah Patrick Kluivert akan lebih memilih JIZ atau Miss Hilgers daripada Rizky Ridho? Apakah Rizky Ridho benar-benar menjadi pemain cadangan Indonesia di kancah internasional?